Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama kami di channel Mimo Jaya. Pada video kali ini kita akan membahas penilaian akhir tema 6 untuk kelas 4. Penilaian akhir tema A. Penilaian pengetahuan materi PPKN Romawi 1. Ayo berlatih dan seterusnya. Nomor 1. Bersikap sopan ketika orang lain menjalankan ibadah dan tidak membuat kerusuhan merupakan cerminan sikap A. Tanggung jawab, B. Toleransi, C. Mengelak keberagaman, D. Menolak keberagaman. Jawaban yang benar adalah karena ini berbuat baik. Sopan ketika orang lain menjalankan ibadah, berarti toleransi, menghargai orang lain beribadah. Nomor 2. Ule balang, kebaya, ulos merupakan keberagaman A. Suku, B. Agama, C. Pakaian adat, D. Hak dan kewajiban. Ini kaitannya kebaya, ini jelas pakaian. Jawaban yang tepat adalah C. Pakaian adat. Nomor 3. Sunda, Jawa, Madura, Dayak, Bugis merupakan keberagaman A. Suku, B. Agama, C. Pakaian adat, D. Hak dan kewajiban. Jawabannya pastinya adalah yang A. Suku. Nomor 4. Menerima dan menyadari segala bentuk perbedaan agama dan kegiatan keagamaan merupakan cerminan sikap A. Cinta tanah air, B. Menghargai agama lain, C. Mensyukuri keberagaman beragama, D. Menghindari keberagaman beragama. Nomor 4 yang betul ini pernyataannya menerima dan menyadari segala bentuk perbedaan. Berarti sesuailah yang C. Mensyukuri. C. Mensyukuri keberagaman beragama. Nomor 5. Kegiatan keagamaan zakat dilakukan oleh masyarakat yang memeluk agama A. Buddha, B. Islam, C. Katolik, D. Kristen. Zakat itu adalah agama Islam. B. Tulislah nama pakaian adat dari Provinsi Sulawesi Barat dan Maluku. Sulawesi Barat. Ini pakaiannya yang terkenal adalah mandar. Dan untuk Maluku yang terkenal baju cele. Nomor 2. Tulislah hasil pertanian di Indonesia. Hasil pertanian itu ya padi, jagung, kemudian apa yang pokok ketela. Nomor 3, apakah yang dimaksud perindustrian? Perindustrian adalah jenis usaha
jenis usaha untuk menghasilkan barang baru. Nomor 4. Siapakah arsitek dari Masjid Istiqlal? Arsitek dari Masjid Istiqlal adalah Frederick Silaban. Nomor 5. Bahasa apakah yang digunakan oleh suku Sunda? Adalah bahasa Sunda. Poin 2 yaitu pelajaran bahasa Indonesia. Perhatikan puisi berikut untuk menjawab soal nomor 1-3. Titik. Tak terasa waktu cepat berlalu. 6 tahun sudah kita bersama. Canda tawa, suka duka kita lalui. Kini tinggal kenangan. Selamat tinggal kakakku. Nomor 1. Judul yang tepat untuk puisi di atas adalah titik. A. Kenangan, B. Perpisahan, C. Kakak, D. Canda tawa. Judul yang tepat adalah Kini tinggal kenangan. Berarti A. Kenangan. Puisi tersebut terdiri atas titik-titik baris. Adalah 5 baris. 1, 2, 3, 4, 5 baris. Puisi tersebut berisi tentang A. Kebahagiaan karena kakaknya, B. 6 tahun mengenal kakak, C. Kesedihan karena kepergian kakak, D. Adik dan kakak yang saling bergurau. Yang betul adalah karena kenangan akan ditinggalkan tentunya. Ada yang C. Kesedihan karena kepergian kakak. Nomor 4. Berikut pemberian jeda yang benar adalah A. Kini tinggal kenangan, B. Selamat tinggal kakakku, C. Tak terasa waktu cepat berlalu, D. Selamat tinggal kakakku. Yang tepat adalah kini tinggal kenangan. Yang A. Ini dia. Nomor 5. Karya sastra yang terikat oleh rima, irama, dan bait disebut A. Prosa, B. Cerpen, C. Puisi, D. Karmina. Nomor 5 yang betul yang mengikat adalah namanya puisi. Romawi 2. Ayo jawab. Nomor 1. Mantra merupakan salah satu contoh puisi lama. Apa yang kamu ketahui tentang mantra? Jawab. Mantra merupakan puisi yang biasanya digunakan untuk mengiringi ritual. Puisi yang biasanya untuk mengiringi
ritual. 2. Apa yang kamu ketahui tentang distikon dalam puisi baru? Jawab. Distikon adalah puisi dengan sajak 2 untai. Distikon adalah puisi dengan sajak 2 untai. Bacalah puisi berikut untuk menjawab soal nomor 3 sampai 5. Kerinduanku oleh Naura Safinatun Najah. Ayah, sudah berbulan-bulan kau tak pulang, bekerja dengan banting tulang demi keluargamu. Aku sangat rindu kepadamu, kebahagiaanku ditentukan oleh dirimu dan kebahagiaanmu. Kerinduanku seperti kerinduan berjuta-juta kerinduan orang. Takkan pernah aku melupakanmu. Kasih sayang yang telah engkau berikan kepadaku sudah tersimpan dalam hatiku. Nomor 3. Berapakah jumlah bait dalam puisi tersebut? Bait 1, 2, 3. Ya, nomor 3 jawabnya. Puisi tersebut terdiri dari 3 bait. Nomor 4. Berapakah jumlah baris dalam puisi tersebut? Nomor 4, 1, 2, 3, 6 tambah 4. Berarti 4, 3, 7 tambah 4, 11. Nomor 4, 11 baris. Coba ini perhatikan ya, kalau model seperti ini walaupun hanya satu kata ayah, ini tetap dihitung 1 baris. Maka ini jumlahnya ada 4 tambah 3 tambah 4. Sama dengan 11 baris. Nomor 5. Apakah isi yang disampaikan dalam puisi tersebut? Jawab, yaitu tentang kerinduan kepada ayah. Tulislah. Tentang kerinduan. Kerinduan kepada ayah yang bekerja sudah berbulan-bulan tak pulang. Yang bekerja sudah berbulan-bulan tidak pulang. Lanjut. Selanjutnya yaitu materi IPA. Nomor 1, pilihan ganda. Nomor 1. Berikut hewan di Indonesia langka dan dilindungi adalah A. Ayam, B. Sapi, C. Harimau Sumatera, D. Burung unta. Yang dilindungi adalah harimau Sumatera langka. Yang langka dan dilindungi. Harimau Sumatera yang C. Nomor 2.
Komodo, harimau, dan badak bercula satu merupakan sebagian hewan yang dilestarikan. Tujuan pelestarian hewan tersebut adalah A. Menjadikan hewan tersebut sebagai objek wisata, B. Menjadikan hewan tersebut ciri khas hewan Indonesia, C. Menjaga agar hewan tersebut tidak punah, D. Menjaga agar komunitas lingkungan hewan tersebut terpelihara. Kaitannya dengan pelestarian hewan, ya menjaga agar hewan tidak punah. Berarti yang C. Nomor 3. Semua tumbuhan memiliki siklus hidup yang meliputi A. Karakteristik silih bergantinya generasi, B. Karakteristik silih bergantinya daun, C. Karakteristik silih bergantinya batang, D. Karakteristik silih bergantinya akar. Semua tumbuhan memiliki siklus hidup yang meliputi silih berganti. Siklus hidup memiliki karakteristik silih bergantinya batang. Yang C. Nomor 4. Persamaan dari hidup belalang dan katak adalah sebagai berikut. A. Sama-sama mengalami proses metamorfosis sempurna. B. Sama-sama bertelur. C. Sama-sama menetas menjadi nimfa. D. Sama-sama mengalami proses yang lama. Nomor 4. Kesamaannya hanyalah sama-sama bertelur. Yang B. Nomor 5. Penangkapan ikan dengan alat ramah lingkungan merupakan salah satu cara untuk A. Menjaga kelestarian lingkungan biota laut, B. Menjaga kelestarian lingkungan di darat, C. Menjaga kelestarian lingkungan di penangkaran, D. Merusak biota laut. Penangkapan ikan dengan alat ramah lingkungan, berarti menjaga kelestarian biota laut. Yang A. Rom 2 IPA. Isian singkat. Ayo jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. Sebutkan 3 contoh hewan yang dapat digunakan sebagai bahan sandang. Yang bisa jadi bahan sandang. Ya, 1 ini ulat sutra. Yang kedua, kulit kambing. Tiga, kulit sapi kerbau sama. Nomor 2. Sebutkan 3 contoh tumbuhan yang dapat digunakan sebagai bahan pangan. Yang bisa jadikan bahan pangan. Ya, padi. Jagung. Ketela. Lagi yang di wilayah tertentu, Indonesia Timur, sagu. Nomor 3, tulislah siklus hidup ikan lele. Ikan lele, siklus hidupnya dimulai dari telur ya, telur. Kemudian anak ikan lele. Anak ikan lele menjadi ikan lele sedang dan ikan lele dewasa. Nomor 4.
Mengapa kita harus ikut melestarikan hewan yang sudah langka? Karena satu, agar keseimbangan lingkungan tetap terjaga. Agar keseimbangan lingkungan tetap terjaga. Selain itu, yang kedua, ya agar anak cucu kita dapat melihat hewan tersebut. Jangan sampai tinggal cerita. Anak cucu kita bisa melihat. Nomor 5. Mengapa orang suka memelihara ayam? Mengapa orang suka memelihara ayam? Ya karena mereka ingin mengambil untuk bisnis ya. Mereka ingin mengambil keuntungan. Selanjutnya materi IPS Romawi 1. Penebangan terhadap pohon namun disertai dengan penanaman bibit yang baru disebut reboisasi. Dua, domba merupakan sumber daya alam hayati yang dimanfaatkan. A. Bulunya, B. Kukunya, C. Tulangnya, D. Gadingnya. Ya, yang ada bulunya, bulu dan daging. Nomor 3. Bagian tanaman jahe yang biasa dibuat minuman adalah A. Daun, B. Batang, C. Umbi, D. Akar. Yang dibuat minuman jahe itulah umbinya. Nomor 4. Taman Safari 2 berada di titik A. Bogor, B. Pasuruan, C. Malang, D. Jogja. Safari 2 itu ada di Pasuruan. Kalau Taman Safari 1 di Bogor. Taman Safari 2 di Pasuruan, Jawa Timur. Nomor 5. Kerang dan kepiting merupakan kekayaan alam hasil A. Pertanian, B. Perkebunan, C. Hutan, D. Perikanan. Kerang kepiting adalah hasil perikanan. Yang D. Romawi 2. Nomor 1. Sebutkan bagian tanaman dari pohon kelapa yang dapat dimanfaatkan. Pohon kelapa yang bisa dimanfaatkan ya semuanya ya. Batangnya untuk bangunan rumah, kemudian daunnya ini untuk atap gubuk, bisa untuk bahan bakar masak orang kampung. Kemudian juga buahnya terutama. Baik untuk memasak santannya atau diambil minyaknya dan seterusnya. Dibuat kopra. Nomor 2. Sebutkan 2 contoh dari sumber daya alam hayati.
Dua, sumber alam hayati. Dari bangsa hewan ya sapi, kuda, kambing, dari golongan tumbuhan ya tomat, terong, sawi, dan lain-lain. Nomor 3, apakah fungsi marmer? Marmer yaitu untuk pembuatan bahan bangunan rumah dan keramik untuk bahan bangunan. Dan untuk keramik Nomor 4, sebutkan sumber daya alam yang digunakan dalam pembuatan meja. Sumber daya alam yang jelas meja itu kayu dan besi ya. Kayu dan besi. 5, sebutkan manfaat dari kuda bagi manusia. Kuda untuk sebagai tenaga pengangkut barang, sebagai tenaga mengangkut barang, tenaga pengangkut barang. Bisa untuk lomba pacuan olahraga, juga olahraga dan olahraga berkuda. Selanjutnya materi SBDP. Soal pilihan ganda. Nomor 1. Tari piring berasal dari daerah A. Minangkabau, B. Jawa, C. Maluku, D. Makassar. Tari piring Sumatera Barat. Berarti Minangkabau yang A. Nomor 2. Gerak sembah dalam tari jangget menggambarkan tentang titik-titik. A. Lambang keagungan, B. Lambang rasa percaya diri, C. Pengungkapan rasa hormat, D. Keteguhan dan kesucian hati. Gerak sembah berarti pengungkapan rasa hormat yang C. Nomor 3. Sebutkan bagi penari keempat tari bedaya Ketawang adalah titik-titik. A. Gulu, B. Endel weton, C. Buncit, D. Apit ngarep. Penari keempat tari bedaya Ketawang berarti adalah apit ngarep yang D. Nomor 4. Bila dalam sebuah lagu setiap hitungan bernilai 1/8, maka birama lagu tersebut adalah titik-titik. A. 1/8, B. 2/4, C. 6/8, D. 1/4. Yang betul birama lagu tersebut adalah 6/8, C. Nomor 5. Perhatikan gambar. Gambar tersebut merupakan contoh gambar titik. A. Kolase, B. Montase, C. Mozaik, D. Ilustrasi. Yang betul adalah gambar montase karena merupakan kumpulan dari foto-foto ya, tempel-tempelan foto kayaknya. Ya, foto tempel. Montase. Nomor Romawi 2. Nomor 1. Tulislah syair lagu berjudul Bagimu Negeri.
bagimu negeri berarti padamu negeri kami berjanji. Padamu negeri kami berbakti. Bagimu negeri, padamu negeri kami mengabdi. Bagimu negeri jiwa raga kami. Nggak cukup ini ya, jiwa raga kami. Nomor 2. Sebutkan 3 tarian yang berasal dari Kalimantan. Kalimantan ya. Dari Kalimantan 1, tari gantar-gantar. 2, tari serumpai. 3, tari leleng. Nomor 3, sebutkan 3 tarian yang berasal dari Sumatera Utara. Sumatera Utara. 1, tari tortor yang terkenal ya, tari tortor. 2, tari serampang 12. 3, tari sigali-gali. Nomor 4, seni apa sajakah yang mirip dengan montase? Seni apa saja yang mirip dengan montase? Ya, seni lukis. Seni kriya. Dan seni patung. Nomor 5, bahan apa sajakah yang dapat digunakan dalam karya seni mozaik? Mozaik, bahan apa saja? Bahannya ya pecahan keramik. Mozaik, pecahan keramik, pecahan kaca, dan potongan kayu. Ya, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.